Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiani, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan tahun 2020, kelas Manajemen Pendidikan 2020B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku yang sudah saya baca yang berjudul Statistik Gender Tematik Profil Generasi Milenial Indonesia yang ditulis oleh salah satunya Ibu Indah Budiati SST MSI dan dicetak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tahun 2018. Di dalam buku tersebut itu menjelaskan yang pertama adalah siapa sih generasi milenial itu? Menurut Mannheim, generasi adalah suatu konstruksi sosial yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Individu yang menjadi bagian dari satu generasi adalah mereka yang memiliki kesamaan tahun lahir dalam rentang waktu 20 tahun dan berada dalam dimensi sosial dan dimensi sejarah yang sama. Lanjut, menurut Elwood Carlson dalam bukunya yang berjudul The Lucky Few Between the Greatest Generation and the Baby Boom tahun 2008 menjelaskan bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1983 sampai dengan tahun 2001. Lalu generasi milenial itu biasa disebut di zaman sekarang sebagai generasi Y. Istilah ini itu mulai dikenal dan dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada tahun 1993, tepatnya pada bulan Agustus. Lalu sebelum generasi milenial itu ada yang namanya generasi X. Nah, menurut pendapat para peneliti, generasi ini itu lahir pada rentang tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Generasi ini itu cenderung suka akan resiko dan pengambilan keputusan yang matang akibat dari pola asuh dari generasi sebelumnya, yaitu generasi baby boom. Sehingga nilai-nilai pengajaran dari generasi baby boom ini masih sangat melekat. Berikutnya, sebelum generasi X itu ada yang namanya baby boom generation. Nah, para peneliti itu menjelaskan bahwa generasi ini terlahir pada rentang tahun 1946 sampai dengan tahun 1960-an. Generasi ini itu terlahir pada masa Perang Dunia Kedua yang telah berakhir, sehingga perlu penataan ulang kehidupan. Mengapa disebut dengan generasi baby boom? Karena pada era tersebut ini, kelahiran bayi itu sangat tinggi sekali. Lalu terakhir itu ada yang namanya silent generation. Nah, para peneliti ini menyebut generasi ini sebagai generasi terakhir yang terlahir pada kurang dari tahun 1946. Penyebutan generasi ini pun bermacam-macam. Para peneliti ini biasa menyebutnya sebagai silent generation, sebagai tradisionalis, generasi veteran, dan juga maturas. Lalu setelah generasi milenial itu ada yang namanya generasi Z. Nah, generasi Z ini terlahir pada rentang tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010. Generasi Z ini merupakan peralihan dari generasi Y atau generasi milenial pada saat teknologi yang sedang berkembang pesat. Pola pikir generasi Z ini juga tercenderung serba instan. Namun sebagai catatan ya, teman-teman, generasi tersebut ini belum akan banyak berperan pada bonus demografi Indonesia pada tahun 2020. Terakhir, generasi sekarang itu adalah generasi Alpha, yaitu mereka yang lahir di rentang tahun 2010 hingga sekarang. Nah, generasi ini itu adalah lanjutan dari generasi Z yang sudah terlahir pada masa teknologi semakin berkembang pesat. Mereka juga sudah mengenal dan sudah berpengalaman dengan gadget, smartphone, dan kecanggihan teknologi lainnya ketika usia mereka yang masih sangat dini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.